Assalamualaikum, apa kabar semuanya anak-anak ibu? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya di tempat kalian masing-masing. Semoga kalian juga selalu dalam keadaan yang berbahagia. Terus kalian tetap semangat ya menjalankan aktivitas belajar di rumah. Nah, kali ini ada materi yang akan ibu sampaikan. Untuk materi kita di pertemuan yang ke-6. Nah, selamat menyaksikan ya materinya. Diperhatikan. Ya, materi kita kali ini judulnya meraih sukses dengan konsep A, B, C, D. Yang sebelumnya materinya itu tentang perencanaan karir, lalu perencanaan karir sesuai tipe kepribadian, terus ada analisis SWOT, terus di sini ada meraih sukses dengan konsep A, B, C, D. Ya. Tujuan dari materi ini sendiri diharapkan siswa dapat memahami pentingnya cara untuk meraih kesuksesan serta mampu memahami konsep ABCD untuk menumbuhkan semangat meraih sukses di masa depan. Sebenarnya apa sih konsep ABCD itu? Sebelum mengarah ke sana, ada yang harus disadari bahwa kesuksesan itu tidak dapat diraih tanpa adanya persiapan yang matang. Dan untuk mencapai keberhasilan, perlu adanya perencanaan atau pengambilan keputusan yang tepat. Nah, perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat pastinya ada hal-hal yang perlunya kita ketahui dulu atau kita sadari tentang diri kita sendiri, yaitu baik tentang potensi bakat atau minat kita, baik dalam hal fisik maupun hal psikis, baik kelebihan dan kekurangannya. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu, potensi yang ada di dalam diri kita, kedepannya mungkin kita akan lebih mudah untuk membuat sebuah rencana yang lebih matang. Merencanakan kesuksesan dengan konsep ABCD karena pada dasarnya untuk meraih kesuksesan kita perlu merencanakan sebuah perencanaan secara efektif karena tidak ada yang instan dan harus direalisasikan secara tahap demi tahap ya. Nah, konsep ABCD ini bagaimana kalian mewujudkan sebuah keinginan dengan memperhatikan keseimbangan dan keselarasan antara ambisi, bakat, cara, dan doa. Ya, di sini kita bahas satu persatu dari A, B, C, D. A. Ambisi, keinginan, cita-cita, harapan. Sesuatu yang ingin dicapai dengan emosional yang kuat untuk meraihnya. Adanya harapan atau keinginan dalam hati yang akan berusaha untuk mewujudkannya. Dengan adanya semangat bercita-cita, maka kita dapat termotivasi untuk menggapai cita-cita tersebut. Dengan motivasi itu, yang akan menjadi cambuk untuk kita agar lebih giat dan lebih giat terus menuju kesuksesan cita-cita kita. Ada yang mungkin ingin menjadi pengusaha, ada yang mungkin ingin menjadi perwira, ada yang mungkin ingin menjadi polisi, ingin menjadi olahragawan, atau ingin menjadi dokter. Nah, untuk menggapai itu semua, kita memerlukan yang namanya kerja keras. Kita memerlukan yang namanya pengorbanan dan juga semangat yang tinggi. Kalau sudah seperti itu, mungkin kita bisa mendapatkan karir atau cita-cita yang kita inginkan dapat tercapai. Nah, kalau misalkan ditanyakan, sebenarnya apakah ada kaitannya antara cita-cita seseorang dengan karirnya? Sebenarnya kalau kita pikirkan lagi ada. Kenapa? Karena cita-cita bisa menggambarkan atau kita punya gambaran tentang karir. Misalnya, ada yang punya cita-cita sebagai dokter hewan. Karena hobi kalian atau kamu merawat hewan dan sebagainya, tentu ketika kamu benar-benar telah menjadi dokter hewan, pekerjaan yang kamu jalani terasa sangat nyaman, menyenangkan. Karena bekerja atau berkarir di bidang yang disukai itu lebih membuat kita
nyaman menjalaninya. Selanjutnya di sini bakat. Bakat dan minat yang dimiliki sebagai potensi diri harus dioptimalkan untuk mendukung ambisi. Nah, kalau sudah menemukan cita-cita, maka sebaiknya kita menggali informasi yang banyak tentang cita-cita kita. Misalnya, masalah keahlian tertentu yang harus kamu miliki ketika kamu ingin mewujudkan cita-cita tersebut, atau lain sebagainya. Nah, semua potensi yang kamu punya, baik dalam secara fisik maupun psikis, kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki, itu yang harus kamu pahamin. Nah, bakat dan minat yang kamu punya itu bisa mendukung cita-cita yang akan kamu raih, karena bakat itu merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap orang, dan bakat dapat berkembang dan menonjol kalau dilatih secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir, juga bisa menjadikan sebuah profesi atau jabatan untuk kalian. Nah, orang yang punya bakat memang seharusnya menyadari dalam mengambil keputusan merencanakan masa depan, alangkah lebih baiknya serius atau sehubungan dengan bakat yang dipunya. Nah, kalau minat sendiri di sini tanda kemantapan dan kesiapan orang untuk memilih cita-cita atau karirnya dengan dorongan yang kuat dalam belajar ataupun pekerjaan atau tugas-tugas yang dibebankan. Nah, minat itu hubungannya erat ya dengan perasaan suka atau tidak suka, atau tertarik atau tidak tertarik, senang atau tidak senang. Minat juga dapat berpengaruh dalam mengambil keputusan atau perencanaan karir di masa depan. Nah, di sini C, cara atau strategi atau alat yang harus digunakan untuk meraih impian cita-cita yang akan dicapai. Berarti di sini maksudnya adalah ketika seseorang berani bermimpi dan bercita-cita setinggi langit, tentu itu adalah baik. Tapi keberanian mimpi itu juga harus diiringi dengan cara, strategi, atau cara yang mantap. Ketika sekedar punya mimpi atau cita-cita itu mudah, ya, gampang. Tapi ada banyak orang yang benar-benar belum berpikir bagaimana cara membangun cita-cita itu supaya punya arah yang jelas, punya tujuan yang jelas, paham akan konsekuensinya, dan juga dipikirkan secara serius, tahap demi tahap. Nah, strategi merupakan rencana atau tindakan yang kalian rancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan. Strategi yang bagus dan menjamin sukses bergantung pada seberapa realistis, seberapa detailnya, dan seberapa rapih langkah-langkah dalam strategi tersebut. Buat strategi baik sendiri maupun bersama sebuah tim. Buat langkah-langkah yang perlu, tentukan batas waktu untuk kalian mengerjakannya, lalu meninjau ulang rencana yang sudah kalian lakukan. Nah, yang keempat di sini ada doa. D, doa. Dalam meraih setiap keinginan atau harapan perlu adanya usaha. Tapi selain adanya usaha, kita juga diiringi yang namanya berbanyak doa kepada Tuhan kita masing-masing. Sebab mau bagaimanapun Tuhanlah yang mengatur hidup dan kehidupan ini. Semakin kalian jauh dengan Tuhan, semakin jauh Tuhan dengan kalian. Semakin kalian dekat dengan Tuhan, Tuhan akan semakin dekat kepada kalian. Setiap orang itu pasti menginginkan doanya terkabul. Nah, supaya doanya terkabul dan didengar oleh Tuhan, hendaklah kita melaksanakan dan menjalankan segala perintahnya.
ketika kita disuruh beribadah, ketika kita disuruh percaya kepadanya, atau seseorang yang rajin dan tekun beribadah akan dekat dengan Tuhannya. Nah, kalau misalkan kita benar-benar bisa dekat dengan Tuhan kita, maka apa yang diminta pasti akan dikabulkannya. Walaupun tidak langsung dikabulkan, pasti akan tetap dikabulkannya. Tergantung bagaimana kedekatan atau hubungan kita dengan Tuhan kita. Nah, Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi pasti Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Itu merupakan gambaran betapa maha pengasih dan penyayangnya Tuhan kepada kita. Atau impian yang baik. Yang pertama, cita-cita yang kita punya itu harus spesifik. Yang kedua, cita-cita itu punya tolak ukur atau indikatornya yang jelas. Dan cita-cita itu yang pasti harus realistis. Dan yang keempat, langkahnya dalam kita menjalankan aktivitas untuk bisa meraih cita-cita itu harus diuraikan secara konkret. Lalu, hubungan cita-cita dan bakat. Bahwasanya, yang pertama, ada hal yang bisa dilakukan untuk menggambarkan bakat dan minat. Yang pertama, cermati berbagai kelebihan, keterampilan, kemampuan yang dimiliki, kemudian yakinlah itu bakat yang saya punya. Tinggal bagaimana saya untuk mengembangkan dan menguasainya. Yang kedua, tingkatkan konsep diri yang positif. Yang ketiga, usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat dan bakat dengan terus menekuni dan melatih kelebihan yang dimiliki. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik dengan siapapun dan selalu bersikap dan berpikir positif. Selanjutnya, hubungan cita-cita dan strategi atau cara. Strategi terdiri dari dua komponen besar, yaitu yang pertama, cara, rencana, metodologi, pendekatan. Yang kedua, komponen ketidakpastian, masa depan, ketidaktahuan, dan adanya resiko atau keterbatasan. Nah, untuk itu membutuhkan kerja keras dan cerdas untuk menemukan cara yang efektif dan efisien untuk meraih cita-cita tersebut. Cara atau strategi bisa diwujudkan dalam kesiapannya berupa fisik atau mental psikisnya, berupa sarana dan prasarananya, atau kesiapan sumber daya yang bisa mendukung terhadap cita-citanya. Misalnya saja dia bercita-cita untuk menjadi seorang teknik sipil. Nah, ketika duduk di bangku SMA, pelajaran fisika atau matematikanya saja banyak tertinggal karena dia malas mengikuti jam pelajarannya. Atau mungkin dia tidak bisa tapi tidak ada usahanya untuk belajar lebih rajin dan lain sebagainya. Lalu ketika dia berkuliah, otomatis dia mengambil jurusan teknik sipil, akhirnya dia pasti merasa menyesal karena kenapa ketika SMA dia tidak lebih rajin. Pasti ketika duduk bangku di SMA ada pelajaran-pelajaran yang sifatnya dasar yang bisa mendukung dia, memudahkan dia untuk menjalankan perkuliahan di jurusan teknik sipil dengan lebih baik. Salah satunya seperti itu. Lalu hubungan cita-cita dan doa atau zikir. Di sini, dengan berdoa, hati itu pasti bisa menjadi tentram dan tenang. Bagaimana cara berdoa itu sendiri merupakan segala sesuatu atau tata cara.
Nah, dalam berdoa. Nah, agar doa yang dipanjatkan atau diterima Tuhan, hendaknya kita juga harus memperhatikan yang namanya etika atau tata krama dalam berdoa. Misalnya, yang pertama, mulai doa dengan memuji syukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan kebaikan yang diberikannya kepada kita. Yang kedua, memohon atau berdoa dengan merendahkan diri. Yang ketiga, memohon sesuatu yang baik dan masuk akal. Misalnya, berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat, atau kesehatan lahir dan batin, kemudahan dalam belajar, bekerja, dan sebagainya. Jadi ketika belajar jangan lupa awali segala sesuatu itu dengan doa, permohonan, permintaan. Nah, yang keempat, tidak memohon sesuatu tidak baik dan tidak masuk akal. Memohon sesuatu yang tidak baik atau tidak masuk akal, misalnya berdoa supaya orang lain mendapat celaka, atau berdoa yang nggak masuk akal seperti mau bisa terbang selayaknya burung walaupun kita tidak punya sayap gitu. Nah, jangan lupa ketika kita mengakhiri doa itu dengan memuji rasa syukur kita kepada Tuhan kita, sebagaimana kita memulai doa. Dan ketika memang apa yang kita doakan itu terwujud, jangan lupa kita harus mengucapkan rasa syukur. Ini dia akhir dari materi kita. Kesimpulannya adalah bahwasanya kesuksesan itu dapat diraih bagi orang yang mau berjuang untuk menggapai impian atau harapan, dan kesuksesan itu tidak dapat diraih dengan mudah. Kesuksesan hanya dapat diraih dengan perjuangan. Untuk mulai berjuang meraih kesuksesan dapat menggunakan konsep ABCD, yaitu memiliki ambisi, keinginan, atau harapan atau cita-cita untuk masa depan. Lalu menyadari perlu adanya kesadaran diri, memahami bakat atau adanya ketertarikan atau potensi diri terhadap suatu aktivitas tertentu, bukan hanya sekedar menjalani hidup dengan bermain, tanpa melakukan usaha untuk bisa menggapai cita-cita. Ketika kita sudah menyadari bakat dan minat, perlu membuat suatu cara atau strategi agar dapat menggapai kesuksesan yang disertai dengan upaya tetap mendekat kepada Tuhan untuk selalu beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan tidak berhenti berputus asa dalam berdoa, dan juga menjauhi segala larangan yang diajarkan oleh agama atau diperintahkan oleh Tuhan kita. Sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih, dan ingat bahwa tidak pernah ada kesuksesan yang diraih dengan mudah tanpa adanya usaha dan doa. Sampai jumpa. Salam BK.